Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam program Rona Melayu. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk dan datin yang kami hormati sekalian, petang ini dalam Rona Melayu kita cuba akan mengangkat suatu sastra lisan, tradisi dari masyarakat Petalangan di Kabupaten Pelalawan, iaitu bebalam, dengan tujuan agar tuan-tuan dan puan-puan dapat mengetahui bahawa di Riau ini memiliki banyak sekali sastra lisan ataupun tradisi yang berbeza antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, dan juga dengan tujuan agar generasi muda, penonton-penonton kita, anak-anak muda dapat mengetahui bahawa ada satu tradisi yang sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Petalangan Pelalawan, iaitu bebalam. Tentu saja kita bertanya-tanya seperti apa bentuk bebalam, apa makna daripada bebalam itu sendiri. Kita akan bincangkan pada petang hari ini bersama dua narasumber yang alhamdulillah sudah bersama kita di studio 2 TVRI Stasiun Riau. Yang pertama saya perkenalkan yang berhormat Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan, iaitu Datuk Seri Herman Maskar. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik petang hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih Datuk Seri sudah hadir dalam acara ini. Mungkin Datuk Seri mau menyapa mungkin masyarakat Pelalawan yang menonton siaran kita petang ini. Silakan Datuk Seri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat kami yang di Kabupaten Pelalawan, bahwa hari ini kita mendapat kesempatan mengisi acara Rona Melayu di TVRI dalam rangka pelestarian sastra tradisi lisan Riau yang Kabupaten Pelalawan berasal dari suku Petalangan yang disebut dengan bebalam. Hari ini kita akan melantunkan juga nanti pada waktunya. Baik, terima kasih. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi narasumber kita ialah Datin Sulastri Yerni. Beliau merupakan seorang penyenandung bebalam ini. Ini yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu Datuk Seri dan Datin akan menampilkan nanti ya. Ini yang mahal sebetulnya nih. Ya, Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Kabar baik petang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita lanjutkan perbincangan tentang bebalam ini, kemudian bagaimana irama atau senandung bebalam tersebut ya. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang pertama yang akan dinyanyikan oleh Puan Diana dan kawan-kawan dari Sanggar Latah Tuah. Kita dengarkan lagu yang pertama berikut ini. Sayanglah dama getah sumpita
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, datuk dan datin yang kami hormati sekalian, demikian satu lagu bertajuk Damak yang sudah dinyanyikan oleh Puan Diana dan kawan-kawan Sanggar Latah Tuah. Kita akan langsung membahas ya terkait dengan sastra lisan tradisi bebalam masyarakat Petalangan di Kabupaten Pelalawan. Baik, pertama saya ke Datuk Seri terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan terkait apa itu bebalam dan sejak bila bebalam ini dikenal, terutama di masyarakat Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Ya, terima kasih. Bebalam ini sejak ratusan tahun yang lalu di Melayu Petalangan Kabupaten Pelalawan itu sudah ada. Tapi saya baru menjumpainya pada tahun 1998 yang lalu melalui kajian penelitian tentang sastra lisan. Nah, kemudian ada suatu dendangan yang menarik namanya sastra lisan Nyanyi Panjang. Tapi itu dilakukan sebelum mendendangkan itu harus bebalam untuk menentukan lagu apa. Kemudian juga bebalam itu dipakai dalam penggantian penutur. Nah, ini setelah saya teliti, saya kaji dan saya bukukan sejak tahun 98 itu sampai hari ini ada 7 buku, 7 cerita tentang sastra lisan itu yang dimulai dari bebalam. Tetapi bebalam ini baru terangkat 4 tahun yang lalu yang dimulai minat dari Balai Bahasa Riau di Undri. Mereka turun berkunjung ke Pelalawan ingin meminta materi tentang pengayaan kosakata, tapi juga ingin mendapatkan materi tentang sastra lisan yang hampir punah. Saya menyarankan pada waktu itu bagusnya kita mengangkat bebalam. Nah, mereka setuju dengan bebalam itu dengan melakukan pelatihan selama 1 bulan di sana, dan dilatih itu anak-anak remaja. Alhamdulillah berhasil. Kemudian pada tahun kedua mereka tidak lagi, tapi kita melanjutkan. Jadi ada yang dilanjutkan ya kita melanjutkan. Tahun ketiga kita melanjutkan dan ini adalah tahun keempat. Tahun kedua kita melakukan dengan pelatihan anak-anak SD, anak SMP. Yang sekarang ini kita melakukan pelatihan anak SD, SMP, dan SMA. Itu tetap kita latih di sana dalam rangka bagaimana bebalam ini dikenal oleh banyak orang. Tentu diwariskan juga ya, kepada diwariskan anak-anak muda. kepada anak-anak muda. Baik, jadi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata bebalam ini sudah dikenal sejak ratusan tahun begitu ya? Iya. Menjadi satu tradisi bagi masyarakat Melayu Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Baik. Betul. Pertanyaan berikutnya, Datuk. Dalam acara apa-apa saja bebalam ini ditampilkan atau disenandungkan? Dulu kita kan belum ada alat band, belum ada organ, belum ada musik apa-apa. Tapi zaman dulu itu, sewaktu orang mau helatan, pesta kawin, orang sunat massal, bukan sunat massal, orang sunatan, khitanan, itu acaranya sering memakai bebalam nyanyi panjang. Artinya bebalam pengantar nyanyi panjang. Itu hampir setiap malam. Kalau 3 hari 3 malam ya berbalam ya 3 hari 3 malam dengan nyanyi panjangnya itu gitu. Jadi dari dulu seperti itu. Nah, berseling sekian tahun akhirnya karena kemajuan teknologi, orang sudah canggih, sudah pakai organ, pakai akordeon, pakai apa segala macam, sehingga bebalam itu terpendam. Nah, kita ketemu sangat menarik, iramanya sangat menarik, gaya bahasanya sangat menarik, di dalamnya ada tutur kata, ada nasihat, ada sindiran, macam kaya sekali di dalamnya. Kita sangat tertarik dengan itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita masih akan terus melaksanakan kegiatan pelestarian bebalam itu. Baik, jadi bebalam ditampilkan di berbagai acara. Iya, di berbagai acara. Sunat rasul. Iya, sunat rasul, khitanan, khitanan sunat rasul sama ya. Ya, orang pesta, ya. Dan lain-lain sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun saja berada, tentu kalau kita sebatas bercerita apa itu bebalam, kemudian dalam acara apa saja bebalam ini ditampilkan, tentu kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan langsung ya seperti apa
irama ataupun senandung bebalam ini sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi ya. Kita akan langsung dengarkan Datuk Seri dan Datin akan membawa bebalam satu penampilan bebalam begitu ya. Secara berdua begitu ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita nikmati tradisi ataupun sastra lisan bebalam dari masyarakat Petalangan Kabupaten Pelalawan bersama Datuk Seri dan juga Datin. Silakan Datuk Seri. Ela putu kanji ela bersama api lah deu pucuk mentangu di luar jangan alangkah mani mulik uang kini didonge buli ditutkan jangan Lapane pagi lebat hujan lah bangun lapane pagi melapuk pancung taubean oat-oat lah memegang janji angat jangan kau lopean ela patah canggai Nabi uyup lah deu patah mamoti saung podang kalau lakono angin batiup kita baduo lasa mo ilang ala Nabi Uyub patah canggai Nabi Uyub lah bangun timpo suaso golang kaki kalau kono angin bertiup ambo jangan dibawa poi Baik, beri kita tepuk tangan ya untuk penampilan bebalam, dua pantun dari Datuk Seri dan dua pantun dari Datin. Memang sangat luar biasa ya, irama-irama yang disampaikan, dan tentu saja penonton-penonton di rumah bertanya-tanya nih Datuk Seri. Tadi kan ada pantun begitu ya. Yeah. Dari segi bahasanya mungkin boleh dijelaskan. Ini bahasanya dari bahasa masyarakat Petalangan kah? Yeah. Mohon penjelasan dari Datuk Seri, silakan. Ya, bebalam ini memang dilantunkan memakai bahasa Petalangan karena ini memang sastra lisan tradisi milik Petalangan. Yang tadi itu artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pucuk kandis bersemut api, pucuk mentangur dilurut jangan. Alangkah manis mulut orang kini, didengar boleh, diturutkan jangan. Nah, kemudian itu pesan sebetulnya. Pesan ada dalam bebalam. Ya, karena hal dalam kehidupan sehari-hari kita dulu sama sekarang sama saja. Ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi ada kadang kalanya
baik itu jadi bicarakan tidak baik. Jadi kita tidak perlu mengambil hati, gitu. Sesungguhnya itu. Gitu. Jadi kalau bahasa adalah bahasa dari masyarakat Petalangan, ya. begitu ya. Baik. Itu yang pantun Datuk Sri bawakan ya. Ya. Kan ada dua itu. Ya. Yang satu pantunnya artinya sungguh manis mulut orang tinggi, didengar boleh, dipeturutkan jangan. Kalau pantun yang satu lagi apa? Ya, yang kalau satu kalau lagi kita itu, terjemahkan, silakan Datuk Sri. Itu kalau bahasa Indonesia patah canggai Nabi Uyub, patah memetik sarung pedang, sarung pedang. Kalau kena angin bertiup, kita berdua sama hilang. Artinya ada sesuatu dalam kemesraan, percintaan zaman dulu. Kalau kena sesuatu, katakanlah kalau zaman sekarang ini kan kena musibah lah gitu. Artinya kedua-dua kita tidak ada lagi di tengah masyarakat itu. Sehidup semati. Sehidup semati, hilang. Artinya kita mendapat hukuman nanti di situ. Baik. Kita ingin tahu juga pantun yang disampaikan oleh Datin tadi ada dua pantun. Boleh dijelaskan? Silakan Datin. Yang saya bawakan tadi itu kan dua bait juga. Yang pertama, baris pertama kedua tadi merupakan sampiran, yang dimana lapane pagi itu dah panas pagi, kemudian lobat hujan itu artinya lebat hujan, yang dalam bahasa Indonesianya. Kemudian panas pagi